Jiwa kawula Gusti saestu ngorong dateng setuhan Gusti Yesus. Gusti sumbering gesang kawula sajak kula gesang ing donya. Jiwa kawula Gusti saestu ngorong dateng setuhan Gusti Yesus. Gusti sumbering gesang kawula sajak kula gesang ing donya. Kawula saestu ngorong dateng setuhan nggih Gusti, setuhan kang dados kegiatan kula. Kawula saestu ngorong dateng setuhan nggih Gusti, enten iki ngantos ing selaminya. Jiwa kawula Gusti saestu ngorong dateng setuhan Gusti Yesus. Tuhan sumbering gesang kawula sajak kula gesang ing donya. Jiwa kawula Gusti saestu ngorong dateng setuhan Gusti Yesus. Tuhan sumbering gesang kawula sajak kula gesang ing donya. Kawula saestu ngorong dateng setuhan nggih Gusti, Tuhan kang dados kegiatan kula. Kawula saestu ngorong dateng setuhan nggih Gusti, dinten iki nggih ing slami-lamiya. Kawula saestu ngorong dateng setuhan nggih Gusti, setuhan kang dados kegiatan kula. Kawula saestu ngorong dateng setuhan nggih Gusti, dinten iki nggih ing slami-laminya. Dinten iki nggih ing slami-laminya. Dinten iki nggih ing slami-laminya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, saat ini kami jemaat GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah streaming saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa oleh kemurahan-Mu lah kami boleh ada kembali di tengah-tengah pelayanan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kru, para mitra bakti, dan anak-anak-Mu yang mengambil bagian saat ini dalam ibadah streaming. Kami percaya oleh kuasa urapan daripada Roh Kudus yang senantiasa memimpin dan menuntun kami sampai selesainya ibadah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami
di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selalu bersemangat karena kita datang kepada Bapa Allah kita di surga. Haleluya. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara tetap sehat, tetap percaya dan selalu bahagia. Dan biarlah kasih dan anugerahnya terus melimpah atas kehidupan setiap kita. Dan mari kita terus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Walaupun situasi kondisi tidak memungkinkan untuk kita tetap percaya. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada setiap kita yang mau terus berpegang kepada iman percaya kita. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, juga yang ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan memujikan pujian ini bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah bisa, mari kita pujikan dengan segenap hati. Yang belum, bersama kami belajar menaikkan pujian ini, memuji dan menyembah Dia. Sebuah pujian, pulihkan aku Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Tetap sehat, tetap kuat untuk melayani Tuhan seumur kehidupan kita. Mari kita bersama-sama akan pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya, haleluya. Hidupku ini segarkan jiwaku tuh untuk rasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu.
Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Bapak, Ibu, Saudaraku, biarlah Tuhan Yesus bercahaya atas hidup kita sebagai mutiara dan harta yang tak ternilai harganya. Sebab keindahan Tuhan akan memudarkan semua cahaya, kemilau dan gemerlap dunia ini. Sebab hanya Dialah yang termulia bagi kehidupan kita. Karena itu biarlah hidup kita terus dipulihkan dari waktu ke waktu, sampai menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Milikilah kerinduan seperti itu, supaya hidup kita jangan dituai oleh dunia ini, tapi sepenuhnya dimiliki oleh Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan pujikan kembali pujian ini dari awal, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Katakan haleluya. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau kembali katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau lagi dan semua. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau satu kali lagi haleluya. Oh Tuhan Yesus,
kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia, di mataku engkau termulia, di mataku engkau apapun yang ada di dunia. Oh Yesusku, Allahku, Bapakku, Rajaku, Engkaulah permata, Engkaulah mutiara jiwa. Sungguh aku berharga. Haleluya, Bapakku, pencipta langit dan bumi, Elohim Yahweh, Allah yang hidup, berkuasa, pemilik segalanya. Memuji dan menyembahmu, Allah yang hidup, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Allah yang kekal, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Sungguh Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau milik kami satu-satunya yang paling berharga dan paling termulia. Tiada yang lain yang dapat kukagumi, yang sanggup memiliki hidup kami yang lemah, yang seringkali
Tuhan, tidak sesuai dengan hatimu, kehendakmu, yang seringkali menjauh daripadamu. Namun Kau selalu membawa kami dekat dan dekat untuk mengenalmu lebih dalam, supaya kami mengerti, memahami isi hatimu, kehendakmu, rencanamu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau Tuhan belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami memahami dan menaruh dalam hidup kami, hati kami, loh di dalam jiwa kami, agar kami mempraktekannya di dalam laku dan tindakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sungguh tidak ada tempat, waktu, dan situasi yang indah, yang terbaik selain berada di hadirat Tuhan. Mengenal dan mengerti, memahami isi hati Bapa kita yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau hubungan kita dengan Elohim Yahweh, dengan umat pilihannya, semakin dekat, semakin akrab. Walaupun ada banyak masalah hidup, kelam kabut, kesukaran yang ada di dalam hidup umatnya. Namun Tuhan ingin membawa kita semakin dekat, agar kita mempercayai Dia, agar kita tidak salah paham dengan maksud dan tujuannya, agar kita juga tahu bahwa setiap hal yang terjadi, Tuhan mau supaya kita lebih mempercayainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam pertemuan ibadah live streaming kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu belajar mempercayai Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara sampai hari ini sudah percaya kepada Tuhan? Haleluya. Karena percaya itu bukan hanya persetujuan pikiran atau pengaminan akali, tapi percaya itu menyangkut seluruh keberadaan hidup kita yang berserah sepenuhnya kepada Sang Maha Pencipta, satu-satunya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Dipersilahkan. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku. Percaya kepada Allah itu selalu sejajar, selaras dengan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Allah dan Tuhan Yesus itu satu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, apakah itu semudah yang kita katakan? Tentunya tidak.
Karena ini membutuhkan sebuah tekad yang besar yang keluar dari hati dan hidup kita. Karena percaya bukan hanya diam di tempat dan mengatakan aku percaya kepada Tuhan, tapi percaya itu bertindak. Melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita imani, apa yang kita percayai. Seperti ketika kita masih kanak-kanak, kita percaya kepada orang tua kita. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Bagaimana kehidupan kita besok. Bahkan bagaimana kehidupan kita kelak. Semuanya sudah ada di dalam pemikiran dan rencana dari orang tua kita yang ada di dunia ini. Bagaimana dengan kehidupan kita, bukan hanya di bumi ini saja, tapi sampai kepada kehidupan kekal di dalam surga. Apakah kita juga, Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita, berserah secara total. Tidak ada yang kita sisakan, tetapi kita menyerahkan secara utuh seluruh kehidupan kita tanpa sisa, tanpa ada yang kita tinggalkan. Seluruhnya kita taruh di kaki Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan kita juga akan mempelajarinya bersama-sama. 3 kebenaran ini. Langkah pertama, belajar mempercayai Tuhan juga berarti kita menghormati pribadinya. Sebagai Bapa yang kekal, tapi juga sebagai orang tua kita. Walaupun di dunia ini kita masih ada orang tua mungkin ya, kita berbahagia, kita bersyukur kalau Bapak Ibu masih punya kedua orang tuanya. Tapi kalau sudah tidak, karena mereka sudah dipanggil pulang oleh Bapa kita di surga, kita bersyukur kita masih memiliki Bapa di surga. Bapa yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Nah, kita akan membacanya dari kitab Malayaki pasal 1 ayat yang ke-6. Dipersilahkan. Malayaki pasal pertama ayat yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang bapa menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi aku berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan jelas berkata, seorang anak menghormati bapaknya, orang tua secara jasmani, orang tua yang memperanakkannya, sehingga dia ada di bumi ini. Kita patut bersyukur karena kita dilahirkan dari kedua orang tua kita, yang mengasihi dan menyayangi kita, yang memelihara dan mendidik kita, yang mengantarkan hidup kita sampai ke masa dewasa, bahkan sampai kita masuk dalam kehidupan berkeluarga, bekerja, dan akhirnya kita mendapatkan keberhasilan. Sebagai seorang anak, itu perintah Tuhan harus menghormati orang tuanya. Sebab firman Tuhan katakan, seorang anak yang menghormati orang tuanya akan berbahagia di bumi ini. Allah akan memberikan panjang umur, panjang usia, dan memberkati kehidupannya. Tetapi seorang anak yang menghina,
yang membiarkan orang tuanya tidak merawat, tidak memperhatikan, maka kita banyak melihat kehidupan anak-anak ini menjadi susah, menjadi tidak berhasil, dan mengalami banyak masalah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sudah sepatutnya kita memberikan rasa hormat kita yang tertinggi kepadanya. Juga firman Tuhan katakan seperti bapa menghormati tuannya. Dan seharusnya seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, di manakah rasa hormatmu itu jikalau kita mengakui Bapa yang di surga itu sebagai Bapa kita yang kekal. Dengan cara apa kita ini tidak menghormati? Ketika kita tidak hidup benar, ketika kita hidup dalam dosa, ketika kita melanggar perintah-perintahnya, ketika kita tidak percaya kepada Dia, itu berarti kita tidak menghormati Tuhan. Apakah seberat itu? Hanya karena kita tidak percaya Tuhan lalu kita tidak menghormati. Bapak Ibu, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, di situ juga ada tanggung jawab dari pihak kita. Jika Tuhan sudah memberikan seluruh kehidupannya untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memisahkan kita dari dosa, dari dunia, dan dari hukuman api neraka, sudah selayaknya rasa hormat kita itu kita miliki lebih dari sekedar hormat kepada orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai di bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita belajar mempercayai Tuhan, berarti kita juga belajar menghormati seluruh eksistensinya. Dan kita menjaga hidup kita benar dan kudus di hadapannya. Sehingga orang melihat di dalam diri kita ada Bapa, ada Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga orang-orang itu juga yang belum percaya juga menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika setiap kita belajar untuk mempercayai Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 10. Ya, kita baca ayat 1 sampai 11, memang agak banyak ini ayatnya, tetapi ini ayat peringatan untuk kita, supaya jangan kita juga melakukan pemberontakan seperti bangsa Israel yang disebut umat pilihan Allah. Mari dibacakan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Yang pertama, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum,
Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap kita yang mendengar, yang membaca, dan yang menyimpan firman ini dalam hidup, terlebih yang melakukannya. Ini adalah kisah tentang perjalanan bangsa Israel yang dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir, menuju kepada negeri Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi di sepanjang perjalanan, ketika Tuhan memakai Musa untuk memimpin, membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, ada banyak masalah kejadian yang harus ditangani, diselesaikan oleh Musa. Dengan berbagai hal yang mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang tegar tengkuk, keras kepala. Mereka suka memberontak, mereka tidak percaya, mereka mencobai Tuhan, mereka melakukan banyak kejahatan, pikiran mereka cabul, ya. Mereka bersungut-sungut dan sebagainya. Firman Tuhan ayat yang ke-6 dan 11 mengatakan, ya, itu sebagai contoh dan peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Sebab Allah menolak dari bagian yang terbesar dari mereka. Dan Allah yang menyisakan sedikit orang-orang yang tetap setia dan tetap percaya kepada Tuhan. Di masa sulit seperti ini tidak melebihi kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel, umat pilihan Allah. Ketika Allah membawa keluar dari tanah perbudakan dari negeri Mesir. Walaupun pasca pandemi, walaupun juga ya pandemi COVID-19 ini masih ada, masih di sekitar kita. Tapi kehidupan kita jauh lebih baik. Walaupun sekarang kita ini semua sedang mengalami kesulitan, karena dunia juga sedang dilanda krisis energi, krisis pangan, krisis ekonomi keuangan. Dan ketika kita mendengar kemarin tanggal 1, ya, pemerintah menaikkan harga BBM, ada beberapa jenis BBM yang dinaikkan. Masyarakat khususnya orang-orang kecil yang berpenghasilan rendah mengalami gejolak, mengalami kesulitan yang luar biasa. Karena ketika harga BBM dinaikkan, semua harga-harga pun ikut naik. Namun Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya, apakah Tuhan tidak mampu memelihara hidup kita? Apakah Tuhan membiarkan ketika kesulitan itu datang menimpa umatnya dan Tuhan tidak menolong dan Tuhan tidak memberi jalan keluar? Tentunya Tuhan menyediakan pertolongannya. Hanya kadang-kadang kita ini banyak berkeluh kesah. Kita ini banyak melakukan seperti umat pilihan Allah, bersungut-sungut. Jadi Bapak Ibu, ketika kita belajar untuk mempercayai Tuhan, yang kedua adalah
jangan bersungut-sungut. Karena mudah sekali masalah, kesulitan, penderitaan, tekanan, kesulitan yang kita alami membuat kita ini mudah bersungut-sungut. Sehingga kita ini melakukan banyak pelanggaran, banyak dosa. Ya. Akhirnya Tuhan tidak berkenan dari bagian yang terbesar dari umat Allah. Karena mereka melakukan percabulan, 23.000 dibinasakan. Mereka juga mencobai Tuhan. Di padang belantara, Tuhan juga binasakan mereka yang tidak taat. Mereka juga bersungut-sungut walaupun kebutuhan mereka dipenuhi. Ketika mereka kehausan, Tuhan mengutus Musa untuk menyentuhkan tongkatnya di bukit batu dan keluarlah air memancar dari sana sehingga mereka minum dengan kenyang. Ketika mereka lapar dan mereka minta roti, Tuhan turunkan mana surgawi. Setiap hari mereka harus memungutnya cukup untuk keluarga mereka. Sabtu Minggu mereka harus double. Tapi ketika ada orang-orang rakus, akhirnya apa yang dipungut tidak menjadi berkat tapi malah menjadi kutuk karena menjadi ulat dan berbau busuk. Ketika mereka minta daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Sehingga mereka kenyang makan daging, belum habis yang di mulut, mereka masih lagi. Sehingga Tuhan membinasakan mereka. Karena mereka apa? Tidak percaya, tidak bersyukur. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan selalu mengecilkan kuasa dan kemampuan Tuhan di dalam menolong umatnya. Sehingga membuat mereka bersungut-sungut. Apakah Bapak Ibu di dalam kondisi sulit seperti ini juga akan membuat kita mudah untuk terjebak. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang mudah mengeluh, yang mudah berputus asa, bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak ada, seolah-olah Tuhan jauh, seolah-olah Tuhan tidak mendengar apa yang kita butuhkan. Mari Bapak Ibu, percayai Tuhan dengan sepenuhnya. Percayalah akan pemeliharaannya hari ini. Dan juga percayalah akan pemeliharaannya hari esok. Percayalah bahwa Tuhan akan menyelesaikan apapun yang sedang menjadi pergumulan masalah kesulitan Bapak Ibu. Baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Bapak Ibu yang sedang bisnis, yang dipercaya oleh Tuhan dengan sebuah perusahaan dan yang lainnya. Percayalah ketika yang lain tidak menghasilkan apa-apa, Tuhan tetap memberkati orang-orang pilihannya. Bapak Ibu baca kisah dari Ishak. Yang Tuhan memerintahkan ketika dia ada di negeri asing. Di musim kemarau panjang, dia tetap menabur seolah-olah benihnya akan sia-sia, akan mati kekeringan. Tapi dengan sumur-sumur yang dibuat Tuhan membual kembali, yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dia gali kembali juga sumur-sumur yang baru. Benih-benih itu tetap disirami sekalipun kemungkinannya kecil untuk bisa bertumbuh. Tapi Ishak tetap menabur. Dan firman Tuhan katakan, Ishak itu diberkati semakin kaya dan semakin kaya. Karena Ishak percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Janjinya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ketika kita meragukan Tuhan berarti kita juga meragukan pribadinya. Kita meragukan kuasanya. Kita meragukan kemampuannya. Kita meragukan
seluruh eksistensinya Tuhan. Sang Maha Pencipta langit dan bumi yang menggerakkan alam semesta ini dengan keteraturannya. Dan dia mampu mengendalikan masa musim dan tahun-tahun. Yang dia memberi hujan awal dan hujan akhir bagi orang-orang yang mempercayai Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kondisi sesulit apapun, walaupun saat ini mungkin ya negara kita ini belum krisis. Karena ini dampak juga dari ya krisis global. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan memberkati negeri ini, tanah-tanahnya, lautnya, hutannya, gunung-gunungnya, sumber mata air, tambang-tambang. Tuhan memberkati sehingga Indonesia tetap mampu menyediakan pangan bagi seluruh rakyatnya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apalagi kita ini sebagai orang-orang percaya, seharusnya kita ini tidak bimbang. Karena kita ini mengenal Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan seluruh hidupnya, yang sudah mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa kita. Ketika Tuhan menebus kita, apakah hanya menyelamatkan roh dan jiwa kita? Tidak. Tuhan juga menyelamatkan tubuh ini. Dengan cara apa? Memelihara hidup kita selama di bumi ini hari lepas hari. Kecuali ketika Tuhan panggil kita pulang, menanggalkan tubuh jasmani ini kembali kepada debu tanah. Roh jiwa kita kembali kepada Tuhan. Kita tidak membutuhkan lagi makanan jasmani. Karena roh dan jiwa tidak membutuhkan makanan jasmani lagi. Kita hanya membutuhkan Tuhan selamanya di dalam kerajaan kekal. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena itu, jikalau kita mau belajar mempercayai Tuhan, jauhkan hidup kita dari sungut-sungut. Karena itu akan mendukakan hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Karena itu berarti kita tidak mempercayai Dia. Kebenaran yang ketiga, ketika kita mau belajar mempercayai Tuhan, seluruh kejadian hidup yang kita alami, firman Tuhan katakan, kita akan baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28, dipersilahkan. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seluruh masalah yang saat ini dunia sedang hadapi, seluruh manusia yang ada di bumi ini menghadapi, seluruh bangsa Indonesia sedang hadapi, Bapak Ibu Saudara juga orang-orang percaya sedang hadapi. Percayalah bahwa segala sesuatu itu dipakai oleh Tuhan. Kejadian, peristiwa, masalah, kesulitan, tantangan, rintangan untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya siapa? Kebaikannya kita. Bukan kebaikannya Tuhan. Karena Tuhan tidak membutuhkan apa-apa. Karena Dia sudah mulia. Dia kudus, Dia suci. Dia sesungguhnya tidak membutuhkan manusia. Tidak membutuhkan pujian. Allah itu bukan gila hormat dari manusia. Tetapi Tuhan mengizinkan kita, ciptaannya yang mulia ini, untuk mengambil bagian di dalam kemuliaannya, di dalam kekudusannya, di dalam kesuciannya. Menjadi teman sekutunya Tuhan untuk mengelola bumi ini. Tapi sesungguhnya bumi sudah rusak. Tetapi Tuhan mau mengajak setiap kita yang percaya kepadanya dan akan diberikan
kesempatan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Untuk apa? Turut memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan kekal. Wow, sungguh luar biasa. Siapa kita? Bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan mau menjadikan kita ini miliknya yang berharga melalui proses hidup yang kita alami. Jadi Bapak Ibu, ketika kita belajar mempercayai Tuhan, kita juga menyerahkan hidup kita di dalam proses kejadian, masalah, persoalan, kesulitan yang kita alami. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadikan Bapak Ibu diri kita ini orang-orang yang ada di dalam rencananya, ada di dalam kehendaknya, sehingga kita ini tidak terlepas dari Tuhan, dari anugerah Tuhan. Karena belum tentu orang Kristen, orang yang lahir sejak kecil itu ya dari keluarga Kristen, kalau dia tidak pernah mempersembahkan hidupnya, bertobat, berbalik dari jalan-jalannya, dan dia mengikuti jejaknya Tuhan, dia tidak akan pernah sampai kepada kerajaan surga. Kita tidak akan pernah bersama-sama didapuk untuk memerintah dengan Tuhan. Kita hanya sebagai warga biasa. Saya percaya Bapak Ibu tidak ada yang ingin kita hanya sebagai warga kerajaan biasa, tapi kita sebagai anggota keluarga kerajaan. Orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Oleh karena itu, jikalau kita mau tetap di dalam rencana Allah, mari berikan hidup kita untuk dibentuk melalui masalah kejadian peristiwa hidup. Walaupun itu sulit dan sakit, berikan. Maka Tuhan akan menjadikan hidup kita lebih indah daripada ya apa yang ada di bumi ini. Sebab Tuhan berkata, emas dan perak aku punya. Segala sesuatu itu milik Tuhan, termasuk hidup kita. Jikalau kita mau mempersembahkan, itu luar biasa. Maka hidup kita akan dibentuk untuk kebaikan kita, agar kita menjadi orang-orang pilihannya yang sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk belajar mempercayai Tuhan itu tidak semudah membalikkan tangan, tetapi proses harus kita alami. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, apa yang telah kita pelajari bersama-sama, mari kita renungkan. Jadi kesimpulannya adalah, setiap kita yang mau hidup belajar percaya kepada Tuhan, yang pertama hormati Tuhan sebagai Bapa, sebagai Tuhan, sebagai Raja pemilik segala sesuatunya, dengan penghormatan yang pantas, sebab Dialah pemilik segala sesuatu. Maka kita akan diterima menjadi anak-anak kesayangannya. Yang kedua, belajar mempercayai Tuhan, kita mau hidup benar. Kita tidak mau mencontoh seperti umat pilihan yang memberontak, yang mencobai Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, yang bersungut-sungut walaupun Tuhan sudah tolong begitu rupa, memberi apa yang mereka minta, tapi mereka pun tetap tidak mempercayai Tuhan. Mereka berkata, lebih baik aku mati di Mesir, apakah di sana kurang kuburan, sehingga Tuhan membawa ke padang gurun. Itu artinya dia menolak dan tidak mempercayai Tuhan. Karena dia bersungut-sungut itu berarti dia menolak Tuhan. Jangan sampai kita juga bersungut-sungut, karena itu berarti kita menolak Tuhan, tidak mempercayai Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir,
Setiap kita yang belajar mempercayai Tuhan, itu juga berarti kita menyerahkan hidup kita di dalam peristiwa kejadian hidup. Dengan cara Dia membentuk kita, menjadikan kita ini menjadi berharga seperti permata, seperti mutiara. Supaya hidup kita ini layak. Ya. Dijadikan juga mempelainya, yang akan diajak memerintah di dalam kerajaan kekal. Karena semuanya ini tujuannya adalah untuk kebaikan hidup kita. Bukan untuk kebaikannya Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan semuanya. Kita yang membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu. Kelihatannya ini memang sepele. Tapi sesungguhnya ini membutuhkan sebuah perjuangan. Tekad yang kuat. Ketika semuanya jalan tertutup dan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Itulah sekolahnya Tuhan. Ketika semuanya mudah, itu gampang bagi seperti orang-orang dunia. Tetapi ketika semua pintu kemungkinan tertutup dan sepertinya tidak ada jalan, kita sedang dibawa di sekolahnya Tuhan. Supaya kita memahami bahwa Tuhanlah pemilik kuasa dan Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Mari berikan hidup kita. Dan kita terus berjalan di dalam rencananya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara bagi yang ada di rumah dan di gereja. Kita pujikan pujian lama ini. Kita mengakui Dialah sahabat kita. Kita tidak menjadi hamba, tapi kita dijadikan sahabat. Sebab hamba tidak mengerti apa yang menjadi keinginan tuannya. Tapi seorang sahabat akan selalu mengerti, memahami apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita pujikan pujian ini, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, Kota benteng hidupku. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, Kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kembali katakan haleluya. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, Kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam
sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari Bapak Ibu sejenak kita berada di hadirat Tuhan. Buka dan izinkan Dia berbicara. Firman Tuhan yang telah Bapak Ibu dengar, taruh menjadi rema di dalam hidup Bapak Ibu. Dan sebentar kita akan berdoa syafaat, baik untuk gereja ini, para sponsor, donatur, mitra bakti, kru, sinode, dan juga untuk bangsa negara kami. Nanti Bapak Pendeta Sri Hartono akan berdoa syafaat dan saya akan akhiri dengan doa berkat. Dipersilahkan. Kembali Tuhan kami datang di hadirat-Mu saat ini ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu kami boleh mendengar sebagian kebenaran firman-Mu saat ini ya Bapa. Kiranya Allah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Karena firman-Mu menjadikan kekuatan dan menyegarkan jiwa kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Dan kami percaya setiap orang-orang yang menyerahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan selalu menopang, menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan seluruh para pelayan Tuhan, pengurus JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam tangan kasih anugerah Tuhan, sehingga mereka terus berkarya bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap bagian-bagian yang Tuhan percayakan buat setiap kami, baik para mitra bakti, kru yang ada, juga para donatur yang boleh menopang pelayanan yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih apapun yang sudah dilakukan, dikerjakan, Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Ibu Iwan Tesi yang sudah menyediakan tempat di mana kami boleh bertumbuh, di mana kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan gereja-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Biarlah tempat ini Allah menguduskan sehingga jadi kemuliaan bagi hormat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sinode kami JKI Tuhan. Pastor Adi Sutanto beserta Ibu dan seluruh anggota keluarga yang ada di masa tuanya. Tuhan terus memberikan kekuatan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh menjadi teladan bagi hamba-hamba Tuhan yang bernaung di Sinode JKI. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh badan pengurus harian Sinode, baik Bapak Edi selaku Sekretaris Umum Sinode, Bapak David dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di badan pengurus harian Sinode. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan, hikmat,
Mari Pak, dari tempat yang maha kudus, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas sinode di masa-masa yang akan datang. Tuhan, kami percaya melalui sinode JKI, banyak jiwa-jiwa dibawa datang kepadamu Tuhan. Engkau memberkati setiap misi-misi yang dilakukan oleh sinode, baik menjangkau suku Marapu yang ada di Sumba Timur Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan dalam pelayanan misi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang jauh untuk dibawa datang kepada Tuhan. Baik yang ada di suku anak laut di daerah Batam, kami terserahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu sekeluarga yang ada di sana Tuhan, mencukupkan kebutuhan, keperluan mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan, memberikan kemampuan, kesanggupan untuk membawa jiwa-jiwa suku anak laut mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan STT Sangkakala dan seluruh staf dosen yang ada, para mahasiswa-mahasiswi yang ada. Tuhan terus bekerja lewat STT Sangkakala dan banyak akan dihasilkan Tuhan tenaga-tenaga muda di masa-masa yang akan datang terjun di ladang-ladang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan bangsa negara kami di dalam tangan Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan, Tuhan memberikan kecakapan, hikmat, kebijaksanaan kepada seluruh aparat pemerintahan kami. Dari pusat sampai daerah Tuhan, setiap bagian, setiap bidang yang ditangani oleh pemerintahan kami, baik di bidang perdagangan, di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, di bidang ekonomi, industri, Tuhan di bidang pertanian, perikanan. Tuhan kami percaya Tuhan menambah-nambahkan hikmat kepada mereka yang Tuhan percayakan. Tuhan baik di bidang keagamaan Tuhan, di bidang-bidang yang lain kami terus serahkan dalam tangan Tuhan. Di bidang keamanan negeri kami TNI Polri, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu berdaulat atas bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Rote Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan turun di tengah-tengah bangsa kami. Engkau mendengar setiap jeritan umat ketebusan-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang ada di tengah-tengah negeri ini melihat situasi, kondisi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami, ampuni para pemimpin bangsa kami. Tuhan kami percaya kemurahan-Mu terbuka bagi bangsa kami. Dan Tuhan membuka tingkat-tingkat keselamatan bagi bangsa kami. Dan banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Hanya kami panjatkan di dalam nama yang agung, yang luar biasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan di akhir ibadah live streaming. Engkau sudah menyertai kami secara khusus tim JKI Mana Eklesia. Tuhan bersama dengan kru dan mitra bakti. Kami bersyukur karena Tuhan terus memberi kami kekuatan, kesehatan, waktu dan kesempatan. Sehingga kami boleh terus melayani hati Tuhan dan juga sesama. Terpujilah nama-Mu, jikalau sebentar kami juga akan pulang meninggalkan tempat ini. Kiranya anugerah penyertaan-Mu menyertai kami, sehingga kami boleh kembali di dalam waktunya Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama. Terpujilah nama-Mu, kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua untuk
menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hamba-Mu mengakhiri ibadah live streaming ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati di dalam ibadah live streaming ini bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Sungguh waktu yang indah bersama-sama Bapak Ibu ya, ada di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu mengikuti ibadah live streaming dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, waspada karena corona masih ada, dan biarlah setiap kita percaya di masa sulit Tuhan akan selalu ada, menyertai memberkati setiap orang yang percaya. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.